Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang berkemajuan, wali siswa yang teladan, dan teman-teman pengikut kanal Mukhtar Syafi'i Dance, YouTuber yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hadis takwa. Hadis tentang takwa. Baik, tidak berlama-lama, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahul Tirmidzi. Dari Abu Dar bahwasannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, niscaya dengan perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Anak-anak yang berkemajuan dan wali siswa yang teladan, pada hadis tentang takwa ini terdapat minimal 3 kandungan. Kandungan yang pertama adalah tentang ketakwaan itu sendiri. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an. Misalnya surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kamu. Surat Al-Hujurat ayat 13. Dan juga surat Ali Imran ayat 133 dan 134 disebutkan di sana, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi bersegeralah untuk berbuat kebajikan, dan bersegeralah menuju surga dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang surga itu arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya 134, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu lapang maupun sempit. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang mampu menahan amarahnya, wal afina 'anin nas, dan suka memaafkan kesalahan orang lain.
dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Anak-anakku yang berkemajuan, oleh siswa yang teladan dan teman-teman YouTube yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan hadis selanjutnya setelah takwa adalah berbuat baik. Karena orang-orang yang berbuat baik akan menghapus perbuatan yang buruk. Jadi dosa-dosa kecil yang kita lakukan akan dapat terhapus oleh hasanat perbuatan baik yang sering kita lakukan. Makanya jangan meremehkan perbuatan buruk, dosa kecil, maupun jangan meremehkan perbuatan yang baik, amal solih yang kecil juga. Oleh karena itu senantiasa tetap istiqomah mengerjakan perbuatan yang baik meskipun itu sederhana atau kecil. Kemudian kandungan hadis yang ketiga adalah takwa, berbuat baik. Yang ketiga, akhlak yang baik kepada sesama manusia. Rasulullah Muhammad SAW bersabda di riwayat hadis yang lain, misalnya akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling baik imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian di hadis lain juga ditanyakan oleh Rasulullah SAW, ditanya su'ilan Nabi SAW, ditanya Nabi Muhammad SAW, ma aktsaru ma yudkhilul jannah, apa yang membuat seseorang kebanyakan masuk surga ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, at-taqwa wa husnul khuluq, takwa dan akhlak yang baik. Kemudian juga Rasulullah Muhammad SAW bersabda, innamal bu'ithu liutammima sholihal akhlak. Di riwayat lain, makarimal akhlak, sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, anak yang berkemajuan, wali siswa yang teladan dan teman-teman YouTube yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki akhlak yang baik ini sangat penting. Karena sesempurna iman seseorang adalah pada akhlaknya, ahsanuhum khuluqa. Maka anak-anak yang berkemajuan, kemudian wali siswa yang teladan dan teman-teman harus senantiasa memiliki akhlak yang baik, termasuk akhlak dalam era digital ini, dalam akhlak virtual. Bagaimana seseorang harus menahan dirinya untuk tidak berbuat yang buruk di media sosial, misalnya menghina, mencela, mengejek, membuli lewat media sosial. Oleh karena itu, anak-anak juga bisa berakhlak di era digital, memberikan empati, kemudian memberikan support yang baik lewat media sosial, tidak mudah mengejek orang, kemudian menghargai, menghormati, dan lain sebagainya. Para ulama, misalnya Hasan Al-Basri, mengatakan akhlak yang baik itu menyangkut tentang kedermawanan seseorang, kemudian orang yang suka memberi, orang yang suka membantu, kemudian orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian ulama yang lain, misalnya Asy-Sya'bi, juga menjelaskan akhlak yang baik adalah orang yang senantiasa memberikan pertolongan kepada orang lain dan bermuka manis. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, yaitu orang yang bermuka manis, yang berseri-seri
kepada saudaramu adalah sedekah. Tentunya banyak sekali macam beragam jenis akhlak yang baik ini. Oleh karena itu, anak-anakku yang berkemajuan oleh sesuai yang teladan dan teman-teman YouTuber yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berlomba-lomba untuk mengoleksi akhlak yang baik. Apapun itu, meskipun sederhana, remeh, kecil, dan dimulai dari diri sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.